Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mewujudkan contoh-contoh segi banyak di lingkungan sekitar dengan benar. Mengidentifikasi dasar-dasar tari Bungeng Jumpa dengan posisi tubuh berdiri yang benar. Menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan benar. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang pawai budaya. Mari kita lihat pawai budaya berikut ini. Ada berapakah banyak gambar bangun datar pada gambar berikut ini? Pada gambar tersebut, anak-anak dapat menemukan gambar bangun datar, di antaranya persegi, trapesium, dan lingkaran. Apakah bangun datar yang kalian temukan termasuk segi banyak? Apa yang kalian ketahui tentang segi banyak? Apakah ada yang tahu? Baiklah, yang dimaksud dengan segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis lurus. Sekarang, perhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar ini terdapat ada dua gambar, gambar bagian atas dan gambar bagian bawah. Jadi, manakah yang termasuk segi banyak dan yang bukan segi banyak? Benar sekali. Gambar termasuk segi banyak adalah gambar pada bagian yang atas. Karena gambar yang di atas tertutup dan dibatasi oleh garis lurus. Sedangkan gambar yang di bawah, meskipun lingkaran kurva tertutup, tetapi tidak dibatasi oleh garis lurus. Jadi, lingkaran tidak bisa kita sebut sebagai segi banyak. Setelah kita belajar tentang segi banyak, maka tugasmu di rumah adalah mencari bentuk segi banyak dan yang bukan segi banyak yang ada di sekitarmu. Tulislah pekerjaan kalian di buku tugas kalian masing-masing. Untuk melihat contoh tabelnya, silakan buka buku temamu pada halaman 20. Selain adanya keberagaman pada bangun datar, Indonesia memiliki keberagaman rumah adat, tarian tradisional, pakaian adat, dan makanan khas. Semua keberagaman itu adalah budaya bangsa kita, yakni bangsa Indonesia. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut terdapat keberagaman tarian dan rumah adat. Tarian dan rumah adat bisa kita gambarkan melalui tangram. Apakah yang dimaksud dengan tangram? Apakah ada yang tahu? Tangram adalah bangun datar yang terdiri atas 7 bangun datar seperti berikut ini. Setelah kalian memahami tentang tangram, cobalah kalian berkreasi tentang tangram. Buatlah gambar tentang tarian tradisional menggunakan tangram yang bisa kita lihat dan cermati pada halaman 23 sampai 24 di tema 1. Salah satu keberagaman yang ada di Indonesia adalah tarian adat dan tarian tradisional. Maka hari ini kita akan mempelajari salah satu tarian adat Indonesia, yaitu tarian Bungeng Jumpa.
Apakah yang kalian ketahui tentang tarian Bungang Jumpa? Dan dari manakah asalnya? Tarian Bungang Jumpa berasal dari Nanggro, Aceh Darussalam. Tarian Bungang Jumpa memiliki arti bunga cempaka. Nah, sekarang apakah ada yang bisa menarikan tarian tersebut? Jika belum, silahkan kalian mencari di internet tentang tarian tersebut. Setelah itu, praktikkan tarian Bungang Jumpa, praktikkanlah dan perhatikan gerakan-gerakan dasar yang ada di buku tema 1 pada halaman 26 sampai 27. Praktikkan dengan sungguh-sungguh agar kalian bisa menarikan tarian tersebut dengan baik. Setelah mengetahui tarian tradisional Bungang Jumpa, ternyata di Indonesia dapat banyak keragaman suku, bangsa, dan asal daerahnya masing-masing. Sekarang, buka buku tema 1 pada halaman 28. Di sana terdapat beberapa tokoh yang memiliki suku dan asal daerah masing-masing. Di antaranya Pak Samin, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Carilah info tentang kelima tokoh tersebut pada buku tema 1 di halaman 29. Kerjakanlah dengan seksama dan boleh minta bimbingan orang tua kalian dalam mengerjakan tugas tersebut. Ternyata, meskipun mereka berbeda suku, daerah asal, budaya, bahasa, dan hal yang lainnya, mereka bisa hidup rukun dan berdampingan dengan baik. Sekarang, cobalah kalian baca ulang teks Siap Menghadapi Musim Hujan pada halaman 29. Setelah kalian pahami isi teks tersebut, maka tugasmu adalah kerjakan buku tema pada halaman 30 di buku kalian masing-masing. Anak-anak, Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman terikat rasa kesatuan dan persatuan. Keberagaman yang ada juga bisa memperkaya kebudayaan yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, kita harus terus hidup rukun dan saling menghargai tentang budaya yang ada di Indonesia, agar tercipta kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera, dan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah rasa cinta kita kepada budaya kita, budaya bangsa Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.